keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Mungkin saya akan mulai dulu dengan satu pertanyaan. Kira-kira apakah saudara-saudara pernah mengalami gitu ya, mungkin bertemu atau berinteraksi dengan orang Kristen, tapi mungkin kehidupannya tidak mencerminkan kekristenan? Pernah nggak? Atau jangan-jangan kita sendiri nih, gitu? Atau jangan-jangan kita sendiri yang tidak mencerminkan kekristenan itu? Nah, hari ini saya mau mulai dengan satu pernyataan ini. If it weren't for Christians, I'd be a Christian. Ini adalah satu statement nyata, jadi bukan dibuat-buat, berdasarkan kejadian nyata, yang diucapkan oleh seorang tokoh yang sangat dikenal karena ajaran-ajaran moralnya. Tokoh dunia. Kira-kira ada yang tahu nggak? Iya. Jadi ini kasarannya, terjemahannya, saya nggak jadi Kristen gara-gara orang Kristen. Dan ini disampaikan oleh Mahatma Gandhi, ya, tokoh yang saya yakin kita semua pernah mendengar namanya. Terlepas dari pro dan kontra ya, hamba-hamba Tuhan yang mungkin tidak begitu setuju dengan pernyataan Gandhi yang dianggap terlalu mengkritisi orang Kristen. Tapi yang mau saya highlight di sini adalah bahwa mungkin kisah Gandhi yang sebetulnya dia itu sangat mengidolakan Yesus, ya. Salah satu bagian yang paling disukai Gandhi dari kitab suci kita atau dari Alkitab itu adalah ajaran Tuhan Yesus atau khotbah di bukit. Ya. Jadi Gandhi nggak main-main, dia juga baca Alkitab. Ya. Tapi dia pernah dalam beberapa kali kesempatan mengatakan bahwa dia akhirnya nggak memilih untuk menjadi seorang Kristen. Ya. Kenapa? Karena dia kecewa melihat kehidupan orang-orang Kristen. Dia bilang, I don't reject Christ, I love Christ. It's just that so many of you Christians, saya dan saudara mungkin, are so unlike Christ. Ya, jadi saya yakin gitu ya, apa yang dialami Gandhi ini juga mungkin ada di antara kita. Gitu ya. Mungkin kita juga pernah mengalami melihat, mungkin ada saudara kita, keluarga kita, atau orang tua kita, teman-teman kita yang mundur dari kekristenan karena melihat kehidupan orang Kristen yang mengecewakan. Mungkin kita sendiri juga pernah ada di posisi itu. Kita melihat mungkin hamba Tuhan atau orang-orang yang melayani, kok hidupnya gitu banget ya. Terus kita kecewa gitu ya. Bahkan ada yang sampai betul-betul mundur dari iman kepada Kristus. Nah, saudara, hari ini masih dalam tema Building Bridges. Ada 3 poin utama yang saya ingin sharingkan kepada saudara-saudara. Yang pertama adalah kehidupan kekristenan kita tidak berhenti ketika kita terima Kristus. Ya, ini nggak berhenti. Tadi kita pada saat kita puji-pujian tadi ya kita bilang bahwa kita tahu identitas kita di dalam Kristus. Kita milik Kristus, Kristus milik kita, gitu ya. Ketika kita terima anugerah Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan, yes, we become a Christian. Kita jadi orang Kristen, pengikut Kristus, murid Kristus, you name it. Ya. Tapi ingat bahwa ternyata itu bukan ujungnya, itu bukan akhirnya. Masih ada kelanjutannya. Gitu ya. Lalu kalau memang ini bukan akhirnya, bukan tujuan akhir, lalu sebetulnya apa next-nya? Nah, hari ini kita akan mengulik sedikit ya. Tentu kita nggak akan mengulik semuanya gitu karena pasalnya cukup banyak. Tapi kita akan mengulik sedikit dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kita tahu yang menulis Paulus ya. Dan di Alkitab itu ada beberapa surat yang ditulis oleh Paulus. Nah, tapi yang menariknya, yang membedakan kitab Roma itu adalah ketika Paulus di Korintus, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma. Nah, berbeda dengan kitab-kitab atau surat-surat Paulus yang lain, yang biasanya itu Paulus nulis surat karena di jemaat tertentu itu lagi ada masalah
atau lagi ada isu gitu ya. Jadi Paulus nulis surat untuk mengembalakan. Nah, tapi ini beda konteksnya dengan Roma. Kalau Roma ini sebenarnya di sana pada saat Paulus menulis, di Roma tuh lagi baik-baik aja. Ya lagi nggak ada masalah lah, di tengah jemaat tuh lagi nggak ada. Dan bahkan sebetulnya Paulus itu ternyata belum pernah ketemu sama jemaat di Roma secara langsung gitu ya. Tapi Paulus merasa perlu ada surat pengembalaan yang dikirimkan kepada jemaat di Roma ini yang sebenarnya waktu itu lagi ada dalam keadaan baik-baik aja. Ya. Nah, yang menarik juga dari surat Paulus kepada jemaat di Roma ini adalah surat ini atau kitab ini isinya tuh sangat padat dengan doktrin-doktrin dasar kekristenan. Ya, jadi sangat lengkap, jadi meskipun dia mungkin tidak terlalu panjang tapi dia sangat lengkap. Jadi seandainya kita misalnya harus memilih gitu ya, satu bagian dari Alkitab dan kita misalnya terbatas memilihnya, kalau kita pilih Roma itu kita udah dapat semua tuh esensi kehidupan kekristenan gitu ya. Dan kalau kita kembali lagi tadi ke pertanyaan saya, what's next? Setelah kita menjadi Kristen, ya, after we become a Christian, what's next? Ya. Nah, kita akan menemukan panduan hidup sebagai orang Kristen, itu salah satunya adalah dari Roma 12. Ya. Nah, mungkin kita sama-sama baca di sini, Roma 12 ayat 1 sampai 2. Saya yakin ini ayat yang kita sangat familiar ya, ini sering sekali dikutip gitu ya, jadi pasti kita udah pernah dengar. Saya akan bacakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, Paulus bicara bahwa sebagai orang Kristen, kita harus apa? Harus berubah oleh pembaruan budi. Supaya bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi di sini cukup jelas poinnya, what's next-nya adalah ya kita harus berubah oleh pembaruan budi. Tapi mungkin berubah oleh pembaruan budi ini masih agak sedikit ngawang ya. Berubah oleh pembaruan budi itu kayaknya agak sulit untuk dijelaskan atau dibayangkan, terus apa nih, realnya itu kita harus ngapain sih gitu. Ya kan, kita kan bukan kayak, saya nggak tahu mungkin kalau yang angkatan 90-an pasti ingat ya zaman dulu ada serial apa untuk anak-anak, Satria Baja Hitam berubah gitu ya. Nah ini kan nggak kayak gitu kan. Saya nggak tahu, pada familiar nggak ya sama Satria Baja Hitam, jangan-jangan saya ketuaan nih. Yang lain pada nggak tahu. Tapi intinya bukan berubah yang seperti itu. Ya, jadi gimana kalau gitu caranya untuk kita bisa berubah oleh pembaruan budi? Nah, kita masuk ke poin saya yang kedua. Ya. Caranya adalah setelah menjadi orang Kristen, maka kita juga harus berperilaku seperti orang Kristen. Kira-kira sampai sini ada yang mulai bertanya-tanya enggak? Hah? Become a Christian and then behave like a Christian. Kira-kira gimana ya? Kok behave like a Christian? Kata-kata ini enggak saya ciptakan sendiri, saudara-saudara. Jadi ini saya juga tergelitik ketika menemukan kata-kata ini dari Roma 12. Jadi kalau misalnya saudara baca di versi bahasa Indonesia, terjemahan baru, itu disebutnya perikop 12, Roma 12 ayat 9 sampai 21 itu diberi judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Itu versi bahasa Indonesia terjemahan baru. Lalu kalau kita baca versi bahasa Inggris, NIV, itu juga sama, mirip-mirip. Judulnya Love in Action. Tapi yang menarik ketika saya membandingkan dengan New King James Version, ayat 9 sampai 21 dari Roma 12 ini diberi judul Behave like a Christian. Saya langsung tergelitik, behave like a Christian, berarti dengan kata lain ya, kalau kita lebih jauh lagi interpretasikan,
become a Christian and behave like a Christian. Berarti ada juga orang Christian atau orang Kristen yang gak behave like a Christian. Nangkap ya? Gitu. Jadi secara nggak langsung Paulus itu lagi bicara itu gitu, bahwa sebetulnya ya hati-hati. Karena apa, kita sebagai orang Kristen ya we have to behave like a Christian, bukan seperti orang yang lain. Gitu ya. Nah, kita lihat ya. Mungkin kita bisa baca sama-sama saudara-saudara ya. Gimana sih Paulus itu ngasih kita tips-tips sebagai orang Kristen gitu ya. Ayat ganjil kita dibacakan oleh kaum wanita, yang genap dibacakan sama-sama oleh pria ya. Kita baca terus sampai ayat 21. Oke? Kita mulai dari ayat 9 kaum wanita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Pria? Oke, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Bentar. Ya. Hendaklah janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Luar biasa ya, panjang ayatnya. Dan ini lengkap sekali loh saudara-saudara. Kalau saya sebagai konsultan itu kita sering sekali di hire oleh klien-klien itu untuk buat yang namanya panduan, do's and don'ts, untuk ngomong depan publik, untuk bicara dengan media gitu ya. Nah ini Paulus buat kita do's and don'ts for free. Kita bisa baca hari ini. Ya. Kita ambil 9 sampai 21 ini, beberapa ayat ini itu udah lengkap banget. Dan itulah yang dimaksud Paulus sebagai behave like a Christian. Ya. Jadi singkat, jelas, padat. Dan seperti saya katakan, setelah become a Christian, then we need to behave like a Christian. Pastinya nggak mudah. Saya juga bertobat ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini ya. Saya nggak tahu seberapa banyak saudara-saudara di sini kenal dengan saya gitu ya. Kalau yang mungkin mengenal saya cukup lama mungkin tahu saya itu lahir di tengah keluarga campuran Ambon dan Batak. Bisa bayangin ya, dua-duanya suka makan orang ya katanya. Terus lahir dan besarnya di Sumatera Selatan atau di Palembang. Kebayang dong ya, kalau teman-teman ingat waktu beberapa bulan lalu ya Kak Semi sempat share data kriminalitas tertinggi di Indonesia. You name it, Sumatera Utara ada, Maluku atau Ambon masuk, ya kan? Sumatera Selatan masuk. Jadi kebayang bagaimana saya besar di tengah lingkungan seperti apa. Ya, itu di keluarga saya itu ya kita biasa ngomong ngegas. Jadi kebayang yang namanya lemah lembut itu nggak ada dalam kamus hidup saya. Gitu ya. Saya ketemu sama suami saya Alvin,
ada Ambonnya juga, tapi keluarganya ada Chinese dan mereka lama hidup di Bandung. Jadi nyunda banget ngomongnya, halus gitu ya. Mertua saya tuh kalau ngomong halus banget gitu. Jadi dengan gaya bicara saya yang ngegas gini, ya saya jadi kayak ternyata ada cara berbicara yang lain ya gitu. Baru tahu gitu. Jadi benar-benar buat saya ketika saya belajar nih, berapa ayat dari ayat 9 sampai 21 itu nggak mudah. Untuk berubah, untuk jadi nggak balas kejahatan dan kejahatan itu nggak mudah. Mungkin orang kalau ngeliat saya nggak percaya gitu, tapi saya bawaannya memang ya senggol bacok. Jadi benar-benar saya bertobat, masih jauh dari sempurna pertobatan saya ya, maksudnya masih harus terus belajar. Tapi ya ini, behave like a Christian. Saya bertobat jangan sampai nanti orang malah yang kenal VV itu VV yang suka marah-marah gitu. Dan saya yakin di sini kita bisa saling belajar ya, dari pasangan kita, dari teman-teman sepelayanan kita gitu ya. Bagaimana kita bisa behave like a Christian. Nah, poin ketiga yang terakhir, orang Kristen harusnya menjalani kehidupan beriman yang tidak egois. Selfless faith. Kenapa saya bisa sampai pada kesimpulan ini? Kalau tadi kita sama-sama sudah membaca ayat 9 sampai ayat 21, saudara-saudara ngeh nggak? Semua ayatnya itu, do's and don'ts dari Paulus itu, dari beberapa ayat itu kita bisa simpulkan bahwa kita harusnya menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Ayat ke-15 tadi bilang, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang menangis. Ayatnya nggak bilang, kalau kamu lagi sukacita, kamu ajak orang sukacita. Ayatnya nggak bilang gitu. Tapi ayatnya bilang, mengajarkan kepada kita bahwa kita yang harus bersukacita ketika ketemu orang sukacita, menangis ketika ketemu orang yang menangis. Jadi bukan perasaan kita yang didahulukan, tapi apa yang orang lain lagi rasakan, lagi alami, lagi perlukan. Ya. Jadi sama sekali kita harusnya tidak egois. Dan itu standarnya. Ingat tadi saya katakan kitab Roma ini isinya itu adalah panduan untuk jemaat Tuhan di Roma hidup sebagai orang Kristen. Saya sendiri ketika merenungkan ini betul-betul tertegur ya. Saya ingat minggu lalu juga Kak Semi bilang ya, maksudnya ketika kita belajar untuk helpful, kita juga mesti memikirkan orang lain, memahami di sekitar kita tuh lagi apa sih yang terjadi, ya kan? Jangan sampai kita fokusnya hanya diri kita, doa semuanya tentang kita, gitu ya. Doa itu menyimbolkan atau bisa menggambarkan sebenarnya apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Gak cuma mikirin kepentingan gereja aja. Di sekitar kita ada apa? Lagi ada apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan. Itulah yang menurut saya katakan sebagai selfless faith. Sekali lagi tentu gak mudah, tapi ada harapan. Ya, kita gak sendiri, dan tentu ketika bicara soal menjadi selfless ini, kita butuh anugerah Tuhan. Ya. Bagaimana kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, 3 poin tadi, kembali ke 3 poin itu. Pertama, kita terima anugerah Tuhan. Identitas kita menjadi orang yang diselamatkan, diperbarui, menjadi orang Kristen. Lalu yang kedua, kembali lagi ke poin kedua. Kita perlu behave like a Christian. Dengan apa? Meneladani Kristus. Hanya Yesus yang sempurna. Lalu yang ketiga sama, selfless faith itu ya gimana? Ya dengan kita praktik terus menerus. Ada waktu mungkin kita jatuh, lemah gitu ya. Ya daging saya lemah nih. Kita bisa bertobat lagi. Minta ampun lagi sama Tuhan. Ya kan, praktek lagi. Jatuh, berdoa lagi, minta ampun, praktek lagi. Ya gitu terus. Sampai Tuhan panggil kita.
Nggak perlu khawatir, karena dengan anugerah Tuhan kita dimampukan untuk meneladani Kristus.